Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Inka di Movinka. Jadi kali ini kita akan ngebahas sebuah film serial web series yang tayang di WeTV dan iFlix berjudul Imperfect the Series. Jauh-jauh ke Surabaya, masa nggak nyedot rawon? Hah, panas. Mungkin sebelumnya udah ada yang pernah nonton nih tahun 2019 film bioskop judulnya Imperfect, dan series ini gitu jadi merupakan sebuah spin-off dari film itu. Jadi kita akan setahun sebelum si Dika yang diperankan oleh Reza Rahadian ini ketemu sama si Jessica Mila dan menceritakan tentang persahabatan 4 anak kosan gitu yang kita kenal dulu dengan istilah juluki cabe-cabean. Itu lumayan mencuri perhatian gitu, lucu banget, dan akhirnya karena mereka begitu menarik ya akhirnya dibikinlah si series ini gitu. Dan kali ini Ernest menjadi produsernya, salah satu produsernya, dan film ini disutradarai oleh Naya Anindita yang dulunya dia pernah bikin program yang terkenal itu Jalan-Jalan Men, dan terakhirnya juga menyutradarai film berjudul Egnoid. Kebetulan film ini tuh karena film Ernest ya gitu, otomatis banyak bertabur bintang-bintang komika dan mana gue lumayan suka gitu. Jadi gue salah satu orang yang rajin nontonin ya, dari Suci 1 sampai berapa tuh, Suca gitu. Film ini diproduksi oleh Star Vision dan season pertama ini terdiri dari 12 episode. Dan katanya sih dibikin saat pandemi COVID-19. Jadi katanya sih lumayan ketat gitu protokol kesehatannya gitu kan, untuk modal untuk swab dan PCR gitu kan dari kru atau pemainnya. Untuk pemeran utamanya masih sama ya kayak yang di film Imperfect sebelumnya gitu. Ada siapa aja nih si geng kosan ini, geng cabe-cabean ini. Peran utamanya itu adalah Neti diperankan oleh Kiki Saputri, Prita oleh Aci Resti, Maria oleh Zaza Utari, Endah sebagai Neneng Wulandari. Selain itu juga ada nih bintang-bintangnya gitu kayak si Doni, ini adalah pacarnya si Neti gitu, diperankan oleh bintang Emon. Ini kocak banget sih. Terus ada juga nih, ada si Bima gitu, diperankan oleh Ari Irham. Ini adalah keponakannya si Ibu Ratini, ibu kosannya gitu, yang lagi numpang tinggal di sana gitu. Nah ini karena baru 4 episode, jadi gue kayak sekedar ngasih pros and cons kayak impress aja sih dari 4 episode yang gue nonton gitu. Apa aja yang gue suka gitu, apa aja yang kurang gitu kan. Jadi yang gue suka pertama adalah ini konfliknya tuh relate banget sih sama kehidupan sehari-hari gitu. Terutama memang dari sudut pandang cewek gitu. Karena kalau misalnya sebelumnya kan pernah bikin juga ya series toko sebelah. Nah itu gue ngeliatnya sih kayak lebih dari sudut pandang cowok gitu. Karena gue sama suami gue sama-sama nonton dan dia lebih suka cek toko sebelah, tapi gue lebih suka ini mungkin karena di sini adalah karakter-karakter dari sudut pandang cewek si anak-anak kosan ini gitu kan. Ya benar-benar pembahasannya tuh dekat banget sama, selain relate, terus kayak hal-hal yang lagi tren masa kini apa gitu, yang apa jual beli followers Instagram gitu, tentang TikTok diplesetin jadi TikTok gitu, tentang kegalauan orang yang pacaran, terus tentang gak hanya cinta doang sih gitu, tentang persahabatan, tentang keluarga gitu, deket banget pokoknya di kehidupan sehari-hari. Selain itu isu dan pesan dari film ini menarik sih sebenarnya gitu kan, mengangkat tentang imperfection gitu. Jadi memang di karakter 4 anak kosan ini kan gak ada yang benar-benar karakter beauty standar gitu. Jadi mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya mereka tetap menarik gitu. Terus juga tentang body shaming, insecurity. Jadi mengangkat hal-hal itu gitu kan, dituangkan dalam elemen komedi gitu. Juga ada tentang persahabatan. Yang gue suka lagi adalah persahabatan beda suku gitu, beda karakter, beda agama bahkan, karena di sini kan digambarin masing-masing karakter 4 orang anak ini kan beda-beda gitu kan. Si Neti gitu kan dia adalah MUA gitu, ala-ala perias artis figuran. Terus si Aci ya, si Prita ini, Aci Resti gitu, dia ya orang Betawi sih, Cigeng Betawi gitu, dia terobsesi banget jadi YouTuber gamer. Dia ngaku dirinya sebagai Prita No Limit gitu, dia ngikutin Jess No Limit gitu. Terus Neneng gitu kan, yang orang Sunda pisan, yang paling alim, yang paling polos, si siapa, Endah ya. Endah, sama terakhir si Maria yang dari orang timur datang ke Jakarta, dia gimana dia menyesuaikan diri gitu kan sama lingkungan. Dibalik dia kan pernah bilang gitu, orang timur itu keahliannya kalau nggak nyanyi, menari, berkelahi gitu. Jadi tapi dibalik dia sangar-sangarnya, dia polos juga, dia on juga. Kalau untuk acting yang gue rasa yang paling mencuri perhatian dan paling natural sih Kiki Saputri sih gitu. Neti dia udah the best banget sih, selalu ngakak gitu kalau ada dia gitu.
Terus untuk cons-nya paling ada si Nate itu kan geng Prias gitu, dia ada teman-temannya juga gitu, cowok-cowok, ada si komika juga Ranika Jamil sama si Oki Rengga. Tapi kalau menurut gue gitu, kalau Ranika Jamil udah deh cocok dia jadi banci-bancian gitu karakter. Tapi kalau si Oki Rengga kayaknya menurut gue agak kurang ya, kayak dia masih terlalu laki, terlalu maksa banget jadi kayak banci-bancian gitu. Gue mikirnya andaikan Diki Divi gitu, tau kan Diki Divi dia dari Kompas ya season 5 kalau nggak salah, itu kayaknya mungkin lebih cocok gitu. Kalau masalah tingkat kelucuan sih menurut gue ya kayaknya setiap film pasti ada yang lucu-lucu banget, bagian lucu part lucu banget, ada yang agak kurang juga ada gitu. Apalagi setahu gue ini kan filmnya itu untuk konsultan komedinya tuh sama Ardit Erwanda ya, yang sebelumnya dia biasanya dia selalu tampil dan ini dia di balik layar ngebantuin si Naya gitu, saudaranya. Ya meski komedi-komedi di sini sebenarnya ada beberapa jokesnya sebenarnya agak-agak dewasa ya, meskipun gak secara terang-terangan, cuman agak-agak nyerempet-nyerempet gitulah gitu, terutama pas bagian Neti ya. Nah tapi sayangnya yang gue tonton dari 1, 2, 3, 4 entah kenapa kayak level kelucuannya tuh menurun gitu. Gue akuin dari episode 1 tuh Hagia tuh lucu parah sih, gue nonton wah gila. Jadi tuh pas di episode 1 tuh ada bagian pas lagi si Nanti tuh ngelawak gitu ya. Itu kalau di iramanya stand up comedy tuh apa ya, kayak jeger pecah gitu, saking setiap kata yang keluar dari Nanti tuh bikin ketawa gitu. Cuman yang udah episode berikutnya agak menurun sih. Baru keempat ini. Nah yang keempat ini gue kan apa ya, ceritanya kan ya oke, gue akan spoileran ya. Jadi nyelidikin pacarnya si Doni gitu, selingkuhannya Doni gitu. Itu kan ada adegan scene kayak belaga jadi detektif gitu, yang pakai break yang ngikutin gitu. Kayak menurut gue tuh treatmentnya kayak agak jadul film-film Dono gitu nggak sih lo gitu, kayak nggak believable meskipun oke lah untuk menambah email komedi, cuman gue agak ya kok jadi nggak, yang tadi tuh episode 1 tuh relate banget, jadi keempat jadi ya ini mah kayak film Dono banget gitu. Pokoknya sih penonton ini tontonan yang sangat amat menghibur gitu, yang daripada lo stres mikirin apalah yang sulit-sulit, nih kan nonton ini buat hiburan lah, buat refreshing gitu. Jadi dia itu kan seminggu kalau nggak salah 2 kali ya, tiap hari Rabu episode baru, Rabu sama Kamis gitu. Dan kebetulan karena gue langganan IndiHome dan gue udah ada iFlix, jadinya 2 episode lebih awal gue tonton gitu. Ya gue harap sih semoga next episode-nya juga sama lucunya, sama menghiburnya. Gue belum bisa ngasih nilai karena ini kan masih episode pertama ya skornya. Jadi gue saranin sih ya nonton aja lah buat refreshing. Oke, sekian review dari gue. Kalau ada yang udah nonton, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa kalau kamu suka video ini, di like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.